Kalau kita terlanjur sering membentak, mengancam, menakut-nakuti anak agar mereka berhenti menangis, dan anak kita beneran jarang menangis, kemungkinan besar mereka jarang menangis bukan karena mereka tegar. Tapi mereka jarang menangis karena mereka belajar untuk memendam banyak sekali perasaan di dalam diri mereka. Di permukaan dia terlihat tenang, tapi di dalam banyak sekali kebingungan-kebingungan yang dia pendam. Dia ngerasa dia nggak pantas untuk marah, karena setiap kali dia mengekspresikan marah, ibunya lebih marah. Dia ngerasa nggak pantas untuk bersedih, karena setiap kali dia menangis, ibunya bilang dia manja dan cengeng. Dia nggak ngerasa pantas untuk mengeluh nggak nyaman, karena kalau dia bilang sakit atau dia bilang dia sedih, dia langsung disebut lebay. Kalau anak kita susah berkomunikasi, susah menyatakan perasaan, susah bergaul, susah terbuka, dan susah memutuskan sesuatu, kemungkinan besar kebingungan seperti itulah yang dia alami di dalam alam bawah sadarnya. Dia ngerasa nggak pantas merasakan sesuatu dan dia bingung bagaimana perasaannya sebenarnya. Lalu bagaimana caranya agar anak kita bisa meluruskan perasaan yang udah kusut di alam bawah sadarnya ini? Yang harus kita ingat, tembok ini sangat besar. Dan kesabaranlah yang bisa meruntuhkannya. Bersabar kepada anak kalau anak kita tanya tentang perasaannya dia nggak langsung jawab. Dan katakan padanya, gak apa-apa kalau belum siap cerita sekarang. Nanti kalau udah siap cerita, bilang ke mama ya. Bersabar kalau anak lebih memilih cerita kepada temannya daripada sama orang tua. Dan bilang, Mama senang kamu punya teman yang bisa kamu percaya. Mama berharap suatu saat kamu juga bisa percaya untuk cerita sesuatu ke Mama. Bersabar dan menahan diri ketika anak kita bilang capek. Gak perlu kita banding-bandingkan kecapean kita dengan kecapean anak kita. Gak perlu juga kita bilang, kamu sekolah tinggal sekolah, makan tinggal makan, gak pusing mikirin uang, capek apa kamu? Karena tiap generasi memiliki bebannya masing-masing. Bersabar ketika anak ditanya, jawabnya malah pendek-pendek. Lagi kesel aja, lagi capek aja. Jangan langsung meninggikan nada dan bilang, ya iya kesel kenapa, capek kenapa. Tapi lembutkan nada kita dan tatap mata anak dengan sungguh-sungguh. Capek ya, kesel ya. Dengan wajah sungguh-sungguh seperti itu, anak akan merasa diterima dan dia siap untuk bicara lebih banyak. Ketika temboknya sudah tidak ada lagi, satu persatu perasaan ini akan terurai. Dan anak kita akan tumbuh menjadi anak yang lebih percaya diri.